RC dari Dewan RC yang sudah ada di hadapan kita. Kemarin kita sudah nge-review RC dari Dewan RC versi kompetisi dengan RC RFC-nya, dengan Rainforest Challenge, dan itu adalah kit series untuk versi kompetisi. Dan kemarin juga kita nge-review RC dari Dewan RC dengan high tail-nya, yaitu Dewan RC Camel Trophy, dan sudah kita review RC dari Dewan RC dengan model Land Rover Discovery-nya. Dewan RC mempunyai dua model lagi selain Land Rover Discovery, ada Defender D110 dan Defender D90, dan ini adalah RC dari Dewan RC, Defender D90. Kita akan bahas tuntas RC ini, apakah RC ini cocok untuk para pecinta Landy atau RC ini cocok untuk para penghobi dan hanya untuk bagi kolektor saja. Karena melihat detail-detail RC ini benar-benar cakep banget. Ini bukan diecast, ini adalah RC. Simak aja yuk ulasan dari Dewan RC D90 ini secara lengkap dan jelas lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya buat teman-teman yang belum like dan subscribe, di like dan subscribe dulu nih. Karena like dan subscribe teman-teman membantu memang untuk mereview RC-RC yang lainnya. Check it out, kita akan review. Di depan kita ini sudah ada RC dari Dewan RC, Defender D90. Begitu lihat nih, teman-teman langsung kelihatan, wow, cakep banget dan keren pol ya teman-teman. Karena memang di series Camel ini Dewan RC tidak main-main untuk masalah membahas scale dari RC ini. Dia benar-benar scale banget dengan Defender aslinya. Bahkan semua pernak-pernik yang bisa kita tambahkan itu juga akan menambahkan kesan scale. Ini seolah-olah bukan RC lagi. Ini adalah mobil benerannya dengan skala 1/10-nya. Bisa diibaratkan kata mungkin mobil beneran dikasih senter Doraemon dan dikecilkan, dan inilah mobil miniatur dari Dewan RC versi Defender D90. Oke teman-teman, kita akan langsung bahas dulu bagian eksteriornya. Ini memang benar-benar tampak keren karena eksteriornya penuh full optional aksesoris yang terpasang. Oke teman-teman, kita akan tutup dulu untuk bagian kap mesinnya. Ini memang kap mesinnya bisa dibuka dan semua bagian di RC ini sudah bisa openable, atau artinya bisa diakses dan bisa dibuka. Oke, untuk pertama kali kita akan lihat dulu, ini adalah RC dengan Dewan RC versi D90 dengan wheelbase paling pendeknya dia. Ada beberapa RC dengan wheelbase 313 termasuk D110 serta Land Rover Discovery kemarin. Nah, ini adalah RC dengan wheelbase di angka 275 mm saja. Wow, ini adalah RC dengan dimensi yang paling kecil di antara Dewan RC yang mereka punya. Untuk lebar RC ini teman-teman, ini lebar RC di angka 210 mm. Jadi roda samping kiri paling ujung dan ketemu ujung roda paling kanan ini di angka 210 mm. Artinya ini di angka 12 cm saja. Kemudian untuk panjang RC ini keseluruhan dari bumper depan sampai ke bumper belakang, bahkan sampai ke roda paling belakang ini di angka 470 mm. Untuk tinggi RC ini sampai ke roof rack ini di angka 260 mm. Wow, ini adalah RC dengan dimensi yang sangat compact, padat dan full, kayak terkesan RC ini RC sangat sibuk sekali. Oke teman-teman, untuk detail-detail dari RC ini kita bisa lihat dari mana dulu nih? Dari atas dulu ya. Kalau dari atas ini ada beberapa opsional. Oh ya teman-teman, sampai lupa nih, saking seru yang review Dewan RC D90 ini, Om mau terima kasih kepada Om Doni Prakoso yang sudah meminjamkan unitnya di sini, sehingga kita bisa lihat sama-sama, kita bisa review sama-sama, bisa ngelihat secara detail untuk unit dari Dewan RC D90 ini buat pandangan teman-teman semua, referensi kalau misalkan teman-teman mau meminang RC ini apakah layak untuk dipinang atau tidak, teman-teman nanti bisa sesuaikan lagi. Nah, untuk bagian atas ini teman-teman, ini ada beberapa yang sudah dipasangkan oleh Om Doni, beberapa aksesoris yang benar-benar mengingatkan bahwa ini adalah RC Adventure dan dia adalah penjelajah hutan, di mana tidak ada gas station atau pom bensin di dalam hutan. Jadi bagian atas ini full, benar-benar banyak banget jerigen bensin. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 jerigen bensin. Termasuk jerigen bensin yang paling besar yang warnanya biru. Kemudian kita juga didapatkan beberapa kotak
kompartemen di sini teman-teman, ini sudah include dari Dewan RC-nya, ini juga sudah include dari Dewan RC-nya. Jadi beberapa part itu sudah include dari Dewan RC. Jadi kita nggak perlu membeli part yang banyak lagi, kita hanya perlu menambahkannya saja sekiranya apa yang kurang biar atap ini benar-benar kelihatan penuh gitu ya teman-teman. Ini untuk ini juga dari Dewan RC, dan ini adalah kompartemen, ini isinya tenda kemungkinan besar kan ya gitu. Jadi ini nggak dibuka ya teman-teman, ini hanya aksesoris saja. Dan ini adalah kompartemen box juga, ini adalah toolkit misalkan mobil ini ya, kalau di dunia nyata kan mobil ini itu ada trouble, jadi ini ada kunci-kunci yang dibutuhkan tuh ada di sini semua. Mau kunci Inggris, kunci pas gitu, semuanya ada di sini. Kemudian di sini juga ada P3K, kotak P3K juga ada. Jadi misalkan ada cedera dan lain-lain, pertolongan pertama pun juga sudah ada. Dan ini ada tas mungil juga di sini. Ini adalah perlengkapan yang sekiranya perlu dibawa ya teman-teman. Jadi full semua atap ini adalah penuh dengan barang-barang. Nah, Dewan RC juga menyertakan gratis untuk sun ladder nih. Sun laddernya juga terbuat dari metal seperti yang kemarin Discovery itu juga dikasih sun ladder, dan ini juga dikasih sun ladder. Kemudian bisa ditambahkan lagi teman-teman untuk pasak ya, ini ditambahkan sendiri, jadi ini tidak include dari pembeliannya. Ditambahkan pasak dan ditambahkan beberapa tas pendukung kiri dan kanan. Bener-bener nampak ini adalah perlengkapan untuk camper van, camping, dan perlengkapan untuk bertahan hidup di hutan seperti itu. Karena memang kalau ada beberapa wilayah yang aksesnya sulit dijangkau ya, ini Borneo Camel Trophy, dan ini adalah mobil unit untuk masuk ke dalam pelosok-pelosok desa atau pelosok-pelosok hutan yang tidak bisa dijamah dengan mobil biasa gitu ya teman-teman. Kemudian untuk bagian ini ada coolbox, ternyata ini coolbox, dan ini adalah kotak P3K-nya. Ini ada kapak juga di sini, aksesorisnya ada kapak juga sekiranya nanti kalau di perjalanan memang butuh untuk memotong-motong kayu bakar, membuat api unggun. Ini kita ada tali temali di sini juga memang perlengkapannya. Di sini juga ada flysheet, yes ya, ini bisa dibuka, kemudian nanti bisa dipasangkan tiangnya untuk sekedar berteduh tanpa perlu bongkar pasang tenda. Jadi RC ini benar-benar RC yang adventure banget. Jadi Camel Trophy memang RC terkenal, RC yang benar-benar dia adventure. Ya gitulah. Kalau teman-teman pecinta camel pasti tahu nih. Oke, untuk bagian depan kita dikasih lampu yang ciri khasnya camel ya. Bulat-bulat, ada 4 biji, yang kiri dan kanan ada tambahan lagi bulat-bulatnya lagi untuk ngasih penerangan di sisi kiri dan sisi kanan. Misalkan ini depan kurang terang, ini ada lampu lamp yang sangat terang di bagian depan, ini ada 4 biji, dan ini masih ada lagi lampu corner roof lampnya, ini juga terang banget, dia akan menyorot di bagian sisi kiri, sisi kanan ya. Jadi jangan khawatir untuk masalah sudut pandang mobil ini. Kalau di dalam hutan tidak ada penerangan, ini sudah cukup banget untuk mumpuni dalam hal penerangan. Untuk lampunya juga dia keren banget teman-teman. Lampunya ini bener-bener realistik, persis aslinya lagi. Ini kita mendapatkan roof rack yang besi loh ya. Ini dapat dari Dewan RC langsung, dia dikasih roof rack yang metal. Oh guys, nice banget sih. Kita mendapatkan pilar A sampai ke pilar belakang, pilar C ya. Ini tidak ada pilar B-nya. Dia pilar A ini langsung ke belakang sampai ke pilar C yang paling belakang. Dan di belakang ini juga ada anak tangga juga. Dan ini full metal. Ini full metal, ini juga full metal. Dan dia langsung ditanam ke baut bodi. Ini bodi menggunakan bodi hard body, bukan bodi Lexan. Bukan bodi Lexan. Sekali lagi ya teman-teman. Dan RC ini memang tergolong berat. Oke, untuk bagian atap seperti itu teman-teman. Oh iya, ada ini nih alat yang perlu nih. Ini adalah lift jack atau dongkrak ketika nanti benar-benar dibutuhkan penggantian ban. Ini ada ban serepnya juga di bagian belakang sini. Oke, untuk bagian atap seperti itu teman-teman. Dan kita langsung merana ke bawah ya. Ini ada bagian kaca depan, windshieldnya ini kaca keras bukan mica. Kemudian yang sebelah ini kaca juga bukan Lexan ya. Nah, menurut maksud Om Ewa itu bukan Lexan, jadi ini benar-benar dia kaca. Belakang ini juga kaca, dan kaca sisi kiri, sisi kanan dilindungi dengan
Windows Protector. Wush, ini bener-bener Windows Protector banget. Dia terbuat dari metal, RAM-RAM-nya ini juga terbuat dari metal. Jadi dia sudah anti karat karena memang sudah di repaint dan di blasting kalau nggak salah ini warnanya. Dan ini pun juga bisa dibuka seperti ini teman-teman. Bagian depan ini juga bisa dibuka, serta yang bagian sisi kiri juga bisa dibuka. Dan ini sudah include dari Dewan RC, teman-teman nggak perlu menambahkan aksesoris ini lagi karena memang sudah include dari Dewan RC. Untuk kacanya ini bisa dibuka nggak bisa dibuka teman-teman. Dan kita mendapatkan spion yang sudah retractable dong. Spionnya nggak cuma retractable, dia bisa dilipat seperti ini, dia bisa diarah-arahkan juga seperti ini. Wow, nice. Oke teman-teman, langsung saja kita mengarah ke bagian pintu. Pintu ini ada handle-nya dan ini bukan handle sembarangan karena memang pintu ini untuk membukanya itu harus menggunakan handle ini. Nggak ada tempat lain untuk membuka pintu kecuali handle ini yang memang harus kita tarik seperti ini. Nice kan? Jadi benar-benar ini berfungsi handle-nya, bukan sekadar aksesoris saja. Kita bisa mengakses interior bagian dalam, bahkan di bagian sisi sebelah kiri pun juga bisa dibuka. Nah, ini sudah dilengkapi dengan magnet. Ini apakah include dari Dewan RC? Tidak, karena ini memang sudah di custom. Jadi Dewan RC itu tidak menggunakan akses magnet seperti ini. Ini custom aja agar untuk memudahkan kita urusan buka tutup pintu bagian depan ini seperti ini. Oke. Nah sih ya, kita mendapatkan interior yang cukup mewah dan benar-benar detail. Ini kita ada aksen figurnya ini ditambahkan sendiri oleh Om Doni, serta di sampingnya juga ada cewek ya. Ini Harley Quinn dan Stonewix. Yes, dia menggunakan jasnya yang ciri khasnya ya hitam gitu, dia terkesan elegan, dan sampingnya ini adalah si Harley Quinn. Oke, untuk interiornya benar-benar sangat detail teman-teman. Kita bisa melihat speedometer, kita bisa melihat kisi-kisi AC, kita bisa melihat juga handle-handle tuas-tuas untuk persneling juga ada. Bahkan sampai ke bagian sisi kiri pun, di bagian penumpang sisi kiri juga dikasih handle untuk pegangan di dashboardnya ya. Kalau misalkan mobil ini goyang-goyang, jadi memang benar-benar dia ada pegangannya di sini. Dan ini sudah dikasih two-tone, ada warna silver untuk detail-detail ya, juga ada warna hitam. Ini menambah kesan mewah sih, beneran. Sumpah, ini bagus banget. Kalau misalkan kita nyetak sendiri pakai 3D print ya tidak sehalus ini ya, meski nanti 3D print jauh lebih detail, tapi halusnya lebih halus ini, lebih halus dari pabrikan Dewan RC ini. Keren sih, gokil. Karena memang kalau dari sini kan dia diinjek plastiknya ya, gitu teman-teman. Oke, lanjut ke bagian belakang. Ini kita tutup dulu teman-teman. Ke belakang lagi di sini kita dikasih handle rel guard. Ini rel guard di bagian sisi kiri dan sisi kanan ini sudah metal. Jadi ini sudah include dari Dewan RC-nya. Teman-teman nggak akan nambah-nambahkan aksesoris-aksesoris kayak gini lagi. Ini sudah include dari Dewan RC-nya juga. Dan ini adalah bagian belakangnya. Ini benar-benar keren sih, bagian belakang tidak luput juga dari perlampuan. Ini ada lampu untuk sorot belakang. Misalkan di belakang itu kita butuh penerangan ketika mobil ini macet dan kita butuh penerangan bagian belakang untuk memudahkan para co-driver ya. Biasanya co-driver itu sibuk untuk mengganjal-ganjal roda gitu kan, sibuk untuk mencari dan memasangkan ini nih side ladder ketika mobil ini tidak kuat nanjak gitu kan. Ini dibutuhkan sekali kalau ketika co-driver itu sedang bekerja di bagian area buritan sini nih. Oke. Dan di sini juga tak luput dari wind covernya atau Windows cover ya. Wow, window covernya itu banyak banget teman-teman. Semua ini terlindungi dari Windows cover, termasuk di bagian depan ini ada sling. Nah, ini sling juga melindungi dari windshield-nya agar ranting-ranting itu tidak langsung memecahkan windshield ya. Kalau misalkan dia tertabrak gitu, tidak akan memecahkan windshield. Jadi dia ada slingnya ini untuk membuang rantingnya ke sisi kiri atau sisi kanan. Nah sih, kita mendapatkan roda. Oh ya, ngomong-ngomong tentang roda, ini Dewan RC menggunakan roda yang velgnya 1,7 inch, jadi bukan 1,55 inch, bukan 1,9 inch. Ini adalah roda dengan velg 1,7 inch. Dan roda ini adalah roda karet dari Boom Racing.
Otomatis gripnya juga bagus banget. Gripnya juga bagus banget dan dia tuh narrow. Narrow itu artinya rodanya tidak lebar, tapi dia di angka 2,5 cm saja atau di 225 mm. Roda ini tidak roda lebar ya, memang ini adalah scale dari Defender. Karena Defender memang tidak membutuhkan roda tapak lebar, tetapi roda-roda dengan ya segini nih scale-nya nih. Kemudian dari bawah ini kita mendapatkan beberapa aksesoris perlampuan, ada lampu kiri, lampu kanan, sen kiri, sen kanan ya, ada rem juga ada di sini. Lengkap. Dan apakah belakang ini bisa dibuka? Bisa dibuka. Kita bisa membukanya seperti ini, teman-teman. Wow, nice kan? Dan kita bisa lihat di bagian interior, bagian dalam di sini ada aksesoris bahwa menunjukkan pemiliknya adalah bos dari MBJ. Di sini ada tumpukan 2 bag tas, 1 dolar dan tas rupiah. 2 tas ini menandakan bahwa pemiliknya sultan. Kita bisa melihat akses dari belakang sini, teman-teman. Ini juga ada gitar aksesorisnya. Dan di bagian belakang ini benar-benar ada 2 jok saja, 2 jok untuk driver dan co-driver, serta di sini adalah bagasi yang masih bisa diisi lagi. Ini benar-benar masih luas, teman-teman. Misalkan teman-teman mau mengisi kompartemen bagian belakang nih, oke-oke saja sih. Kalau misalkan ada beberapa yang belum masuk, kita akan masukkan lagi uangnya, nanti takutnya ada ada pencuri ya. Oke, kita tutup dan dikunci seperti ini, teman-teman. Ini penguncinya seperti ini ya, menggunakan potongan dari tangga ini untuk mengunci bagian belakang. Ini benar-benar disimulasikan seperti itu, keren sih. Untuk bagian bumper belakang, dia menggunakan bumper yang sudah metal loh. Ini bumper belakangnya dia rata dengan bodi, ini flat bumper, jadi ini bumper benar-benar bumper Defender itu seperti ini, teman-teman. Ya, ini kayak di MN99S ya, tapi MN99S bumpernya itu menyatu dengan bodinya, tapi ini enggak teman-teman, dia menyatu dengan chassis. Dan di sini juga kita dikasih muffler dong, ada mufflernya, serta ini ada mudguardnya. Mudguardnya bertulisan Land Rover. Nah, depan ini sebenarnya juga ada mudguardnya, teman-teman, tapi memang ini sengaja dilepas karena ya sobek aja waktu dibuat main. Oke, gitu teman-teman untuk bagian dari Dewan RC D90 ini. Cakep apa enggak? Kalau menurut kita cakep banget. Cuma enggak sampai situ saja, teman-teman, untuk keindahan dari Dewan RC ini. Karena bagian depan ini kita dikasihkan roda lagi. Jadi total RC ini mempunyai roda di 6 biji. Yang 4 terpakai, yang belakang ini untuk cadangan, dan masih ada roda lagi di bagian kap mesin. Ini dengan roda yang sama, boom racing semua, dengan diameter yang sama, boom racing semua. Jadi total roda yang dibawa RC ini adalah 6 dengan 2 cadangan. Ciri khas banget Camel ya, karena tidak sempat untuk nambal-nambal roda ketika nanti belusukan di hutan. Nah, untuk bagian depan ini kita dikasih bener-bener scale detailnya itu di sini nih. Ini ada snorkel, yes, ini snorkel, teman-teman. Ini dikasih aksesoris sendiri dari Pak Doni biar terkesan ya tidak panas aja mungkin. Waktu emang bagus sih, tapi bagus. Ini snorkel dan nice juga. Ini bagian depan sini juga ada scope. Ini scope benar-benar realistik dan ya ini benar-benar scale-nya segini nih, tidak kebesaran, tidak kekecilan. Ini adalah scope dengan skala 1/10, tapi ya ini hanya sekedar aksesoris saja, teman-teman, tidak bisa dilepas. Kemudian ada beberapa part-part yang memang ditambahkan. Ini snack block ya, katrol untuk melakukan dual winching atau 2 tali winch. Ini juga ada pengaitnya, juga ada S, ini hook ya, hook S, bisa disebutnya seperti itu. Ada beberapa aksesoris pemanis, ember yang skala 1/10, ember kecil. Ada bagian belakang ini dikasih apar apar juga. Oke, nice. Nah, ini untuk bumper bagian depan ini juga menggunakan bumper metal dan dia sudah menggunakan winch dual motor. Kok winchnya kecil? Yap, teman-teman,
karena memang ini mesimulasikan winch di skala 10 di Dewan RC ini. Jadi tidak menggunakan winch 8274, tidak menggunakan winch yang tipe-tipe besar yang lainnya. Ini atau Warn 9,1 CTE ya, enggak, tapi ini menggunakan winch yang seamless, dia kecil, dia dual motor, dan ini benar-benar ada simulasi yang aslinya juga. Jadi scale-nya itu biar dia pas dengan bumper depan, tidak terlalu berat juga kan, dan ini dikasih hook yang mirip dengan Dewan RC Land Rover Discovery ya, benar-benar mirip. Untuk bumper depan ini menggunakan bumper metal, jadi full, semua ini full metal. Oh ya, ini yang paling menarik, kap mesinnya bisa dibuka dan ini menggunakan sistem magnetik. Gimana nanti kalau misalkan terguling, apakah ini nanti terlepas? Ya, kebuka, bukan kelepas. Jadi tidak ada mekanisme pengunci lain kecuali magnet ini, teman-teman. Kalau misalkan butuh pengunci lain ya nanti di custom aja, biar ini tidak mudah terbuka kalau misalkan RC ini terbalik-balik ya. Oke, untuk bagian kap mesinnya kita akan coba buka, dan di sini ada engine bay loh. Apakah engine bay ini sudah include dari Dewan RC? Tidak. Ini engine bay dari Boom Racing Kudu kalau tidak salah ya. Kalau salah mau dikoreksi. Ini engine bay dari Boom Racing Kudu dan dimasukkan ke dalam Dewan RC. Kok bisa pas? Ya memang dipas-paskan. Jadi beberapa penyesuaian itu wajar teman-teman. Tapi setelah disesuaikan ya masuk juga akhirnya. Bagus sih. Untuk engine-nya di sini. Kemudian di sini juga ada air radiatornya yang berwarna biru. Ini benar-benar di dalamnya terisi air kok. Air biru. Ini ada filter yang besar. Di sini juga ada filter untuk AC juga. Di sini ada tutup radiatornya juga. Di sini juga ada. Stiker-stikernya juga ada. Dan RC ini benar-benar detail. Akinya pun juga ada. Dan aki ini adalah akses untuk kita menghidupkan RC ini. Karena di balik aki ini ada tombol power dari Fusion SE, bawaan dari Dewan RC. Jadi RC ini benar-benar RC RTR. Jadi teman-teman kalau misalkan beli RC ini ya sudah tinggal melengkapi aksesorisnya saja, nggak perlu menambah-nambahkan aksesoris atau membeli aksesoris yang lainnya aja. Enggak, teman-teman. Kalau Fusion SE masih worth it enggak? Kalau menurutku sih dengan berat RC di atas 5 kilo kayak gini ya Fusion SE harusnya di-upgrade ya, karena memang kafenya kecil sih teman-teman, di angka 1800 kafe. Sekiranya dia akan terasa lebih ngoyo ya, tenaganya benar-benar terforsir untuk menggerakkan RC seberat di atas 5 kilo. Ini berat banget teman-teman, dan beratnya dia lebih condong ke bagian belakang tentunya kan. Kita akan coba angkat. Dia akan lebih berat condong ke belakang dan lebih mudah untuk flip ke belakang. Ya memang pemain dari Camel Trophy itu nggak pemain barbar teman-teman, nggak akan jadi pemain barbar. Untuk pemain Camel Trophy itu pemain yang benar-benar dia sabar menikmati segala rintangan dan permainan, serta dia sering menggunakan teknik winching, dan winching. Jadi bukan arahnya untuk RC yang kita bikin dari Rubicon seperti Deep Cherokee yang benar-benar kita bisa mainkan barbar dan kita mengatur demikian rupa geometri, mempertimbangkan bobot dan lain-lain. Nah, di Dewan RC dengan versi Camel tuh kita lebih ke detail look dan scale-nya nih. Bener-bener look dan scale-nya. Dan cara mainnya pun sama di mobil 1:1-nya. Sedikit winch, dan jalannya pun pelan-pelan atau timik-timik. Gitu teman-teman. Oke, Nes. Untuk semuanya sudah kita jabarkan ya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk detail-detailnya seperti ini. Oh ya, kita dikasih di bagian samping ini ada skate plate atau side skirt yang sudah metal, tetapi dia disambungkan langsung ke bagian bodinya. Langsung dibaut ke bagian bodi, jadi tidak langsung ke skate plate atau chassis metalnya, tidak. Oke, untuk membuka RC ini gimana kalau kita mau maintenance, memasang baterai dan lain-lain? Di sini tetap masih sama seperti halnya Dewan RC yang versi Discovery. Jadi ini, oh ya teman-teman, untuk spring ini sudah diganti sama pemiliknya Om Doni karena bawaannya katanya sudah patah.
Oke, ini sudah dibuka dan artinya kita bisa membuka RC ini dengan cara flip ke bagian belakang. Apakah ini dikasih magnet atau tidak? Tidak. Jadi Dewan RC tidak mengasih tambahan magnetik untuk bagian depan ini, teman-teman. Tidak ada magnetnya sama sekali, hanya di bagian ini saja untuk mengunci bodi agar dia tidak terbuka. Nah, ini ada springnya di sini. Kita akan coba buka. Oh. Nah, inilah untuk bagian dalam di Dewan RC. Jadi rangkanya benar-benar simple, minimalis, nggak ada yang namanya elektrikal yang berjubel, nggak ada. Winch-nya ada di bagian depan dan winch di bagian belakang itu tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Ini ada penyesuaian aja di bagian depan untuk engine mountingnya saja, engine bay. Servo menggunakan servo dari Dewan RC 45 kilo. Jadi servo ini servo brushless 45 kilo itu mahal banget, teman-teman. Angkanya sekitar 1 jutaan lebih. 45 kilo brushless. Oh, pembelian di Mobilio. Kemudian ini ada menggunakan motor dual speednya di sini. Untuk motornya dia menggunakan motor dari Hobby Wings dengan 1800 kV atau setara Fusion SE ya, teman-teman. Untuk elektrikalnya seperti itu, kita mendapatkan gearbox full metal. Terus untuk kopel transfer case ini metal, kopel depan belakang dari Dewan RC loh. Depan belakang menggunakan kopel Dewan RC yang sudah full metal juga. Transfer case-nya ini juga full metal, dalamannya juga full metal semua. Kita dikasih chassis karbon. Wow. Ini chassis yang sangat rigid, ringan. Chassis karbon, ini ada bagian spacer ini melindungi dari apa ya namanya, tekanan. Misalkan RC ini benar-benar dia terhimpit, dia tidak meleok sampai ke dalam, dia ada penahannya di sini. Ini ada spacer juga di sini. Kemudian kita mendapatkan shock yang sudah tabung besar, dan shocknya ini empuk banget. Jadi shocknya ini bagus, teman-teman, tapi karena bodinya sudah terlalu berat, jadi shocknya ini ambles, akan-akan memang ini setupnya drop shock. Ya, kalau drop shock sih ya kayak gitu, teman-teman. Jadi untuk realistiknya ya tidak begitu main, tapi kalau misalkan dia ada kubangan atau ada cekungan gitu ya tetap dia bisa travelnya turun. Gitu, teman-teman. Untuk selebihnya sih oke banget ya. Kita mendapatkan bagian depan ini mounting langsung ke bumper yang sudah full metal dari Dewan RC depan dan belakang. Kita mendapatkan engsel yang sangat besar, dan engsel ini langsung terhubung ke plat besinya di bagian chassis belakang dan bumper belakang langsung. Untuk baterai ini menggunakan baterai dari Fan ya, 3S 5200 mAh. Remote-nya radio link. Kemudian ini ada modul lampu di sini, realistic lamp-nya di sini juga sudah cakep banget, nggak perlu kita ngaprek-ngaprek membuat realistic lamp lagi. Ini sudah benar-benar langsung dimainkan saja. Interiornya juga sudah tertutup sangat rapat sekali, teman-teman. Ini ada beberapa aksesoris dari engine yang tadi itu nyambung di sini, masih nempel di sini. Keren sih, keren. Keren banget, teman-teman. Oh, untuk bagian bawah, ya. Bagian bawah kita mendapatkan garden Nero. Sama seperti Dewan RC yang versi Discovery, kita dikasih garden yang pendek, garden Nero. Kemudian ini sudah menggunakan garden besi, metal semua. Depan belakang sama, ini Nero, jadi dia garden pendek. Untuk XVD-nya dia sudah full metal, sampai bagian dalam-dalamnya full metal. Dia menggunakan 3 link bagian depan dan 1 panhard. Di bagian belakang dia menggunakan 4 link. Menggunakan A-link itu link bengkok atau link banded ya, teman-teman. Untuk link steeringnya sudah menggunakan metal. Untuk link kenakalnya dia juga menggunakan metal. Overall RC ini full metal untuk bagian chassisnya nih, nggak ada yang terkecuali ya. Mungkin ada beberapa part-part plastik ya untuk mounting-mountingnya saja. Tapi overall metal sih, metal semua, sampai shock towernya pun juga metal. RC ini memang RC yang bisa dibilang
sudah siap terabas. Sudah siap terabas dan dia benar-benar dipersiapkan untuk ajang kompetisi langsung di Landy ya, di ajang-ajang Land Rover, ajang-ajang Landy yang lain gitu sudah siap banget teman-teman. Tinggal gas aja. Kalau teman-teman bikin RC dari build chassis lain dan dimiripkan seperti ini, ya overall untuk budgetnya hampir mirip kita beli RTR kayak gini. Ini RC dijual dengan harga di 17 sampai 20 jutaan. Belum termasuk aksesoris yang lain yang tertempel. Seperti engine bay ini juga 600 ribuan teman-teman. Engine bay seperti ini. Belum juga beberapa pernak-perniknya ini ya sekitar nanti di atas 20 sampai 30-an. Worth it atau enggak untuk teman-teman semua, bagi kaum pemula dan kaum mending mending ngerakit. Iya, kalau misalkan cost untuk rakit bisa disesuaikan. Kalau ini kan kita nggak bisa menyesuaikan cost ya. Kalau rakit ya kita bisa menyesuaikannya sendiri. Karena apa? Kalau ngerakit itu kita bisa memilih bahan elektrikal yang sekiranya bisa ala kadarnya jalan itu oke-oke saja sih, sah-sah saja. Yang penting tampilannya itu seperti ini, elektrikal dalamnya kita kesunati banyak-banyak itu bisa. Gitu teman-teman. Untuk scoring RC ini yakin lah kemarin dari Dewan RC Discovery ya itu mendapatkan skor yang sangat tinggi sekali, apalagi yang ini yang sudah ditambahkan pernak-pernik dan scale-nya ini semuanya ada loh, semuanya ada. Oh, gila banget ini. Yakin bahwa RC ini memiliki nilai skor yang relatif tinggi untuk semua listnya nih, karena ada semua lengkap. Oh ya, bumper depan ini menggunakan shackle-nya ini shackle yang benar-benar realistik, karena ini shackle Defender tuh ya kayak gini, bukan yang merah-merah, yang cincin merah itu ya, kayak anting-anting merah itu, bukan. Kayak gini nih. Ini shackle yang realistiknya kayak gini. Oh, oke. Untuk velgnya ini masih menggunakan velg 1, 2, 3, 4, 5. 5 baut. Oh, sudah menggunakan 5 baut. Kayaknya velgnya diganti ya. Karena yang di Dewan RC Camel, yang Dewan RC Land Rover Discovery itu bautnya ini 6, ini sudah 5. Ini menggunakan velg Boom Racing 1,9. Ini sudah diganti dengan baut 5. Keren sih. Pak Doni benar-benar totalitas dalam membangun RC ini. Mantap Pak Doni. Dan kita bisa lihat kalau Dewan RC yang sudah full opsional ini benar-benar cakep pol. Siapa sih yang mau mengkomplain kalau ini RC-nya nggak cakep? Ini semua mata memandang, mata seluruh pria di Indonesia atau di dunia. Mungkin kalau lihat ini, wow. Ini persis mobil aslinya. Dan ini adalah versi RC-nya. Oke, gitu teman-teman. Untuk video kali ini, kita sudah menjelajah jauh lebih dalam lagi tentang RC dari Dewan RC di series Defender D90, yang mana kita sudah melihat semua dari eksterior, semua dari depan sampai belakang, atas sampai bawah, bahkan sampai dalaman-dalamannya pun kita sudah tunjukkan juga. Untuk electrical dan lain-lain seperti gardan dan lain-lain juga kita sudah tunjukkan semua. Semoga informasi ini menambah sedikit wawasan buat teman-teman semua yang mau membangun RC Landy ataupun yang mau membeli RTR-an karena nggak mau ribet. Silahkan teman-teman putuskan sendiri, dan jangan lupa komen di kolom komentar RC Landy apa yang sekarang kamu punya. Kalau Ome masih punyanya RC Landy yang MN99S ya, itu ya RC yang seperti RC pemula-pemula itu ya. Ya itu yang bagus juga sih, Super 12. Oke, see you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Salam satu hobi. Jangan lupa di like dan subscribe yang belum subscribe. See you dan bye. Wow. RC setara PCX NMAX. Pur itu apa enggak? RC setara PCX NMAX. Hari Minggu wayahe bangun pagi, cek baterai ayo kita unjuk gigi. Pemula senior kabeh podo wae, nyalakan remote siap trabas jalure. Tanjakan turunan batulan
gado-gado kabeh ditompo kene siji komando seduluran sak lawase kumpul kabeh konco yen lagi rungkat pilater isih ono Omewa community satu hobi, satu hati, satu rasa, satu warse